Gunung suci itu lenyap begitu saja, dan pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya bergegas ke udara. Hal ini menyebabkan para pemuda berpakaian hitam itu melompat dalam guntur dan amarah. Namun, pada saat yang sama mereka marah, orang-orang kuat yang membawa sekte suci di Murong diam-diam muncul lagi, dan serangkaian kekuatan yang mengerikan langsung dibombardir dan dibunuh. Orang-orang suci itu terkejut, dan mereka datang untuk menyerang gunung suci kali ini, jadi mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menusuk diri mereka sendiri dari belakang. Setelah kekuatan orang-orang kuat sekte suci yang tak terhitung jumlahnya membombardir dan membunuh, mereka akhirnya mengetahuinya. Namun saat ini, ribuan atau bahkan lebih dari 10.000 orang suci telah dibombardir dan dibunuh. Namun, meskipun demikian, mereka tidak melihat Murong Yu, bahkan salah satu murid Shengzong. Kekuatan yang telah diledakkan seolah-olah mereka telah bergegas keluar dari kehampaan. Ini tentu saja, karena Murong Yu dan yang lainnya langsung menyerang di Hetu Luoshu. Begitu kekuatan itu meledak dari Hetu Luoshu, dia tidak akan peduli berapa banyak orang yang terbunuh dan segera berteleportasi. Dengan kata lain, setelah kekuatan banyak orang kuat dari Sekte Suci meninggalkan Hetu Luoshu juga menghilang di tempatnya. Bahkan jika gerbang suci memantulkan kecepatan super mereka, mereka tidak akan dapat membunuh Murong Yu. Ah! Aku sangat marah. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak ke langit, kemarahan di hatinya hampir membakarnya sampai mati. Dia membencinya, dia marah, dia merasa dirugikan. Sebenarnya, bukan hanya pemuda berpakaian hitam yang marah, tetapi orang lain juga marah dan dirugikan. Mereka adalah orang suci, tetapi sekarang mereka diejek oleh seorang pria dewa satu demi satu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa dirugikan? Terutama mereka bahkan tidak menyentuh pakaian Murong Yu dan yang lainnya, tetapi orang-orang mereka terus jatuh. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat orang-orang ini akan terus-menerus dimakan oleh Murong Yu. Mereka semua penuh dengan niat membunuh pada Murong Yu, tetapi mereka tidak dapat membantu Murong Yu. Dan jika mereka tidak dapat membantu Sekte Sein, mereka tidak dapat membangkitkan kembali Eastern Wilderness sama sekali. Ayo pergi ke benua iblis yang sunyi. Pemuda berpakaian hitam itu meraung marah, dan tiba-tiba membuat keputusan. Pergi ke Istana Iblis Langit. Hong dan yang lainnya terkejut. Ada 3 negara adik kuasa di dunia suci, ras manusia, ras monster, dan ras suci. Ketiga ras itu telah berjuang. Meskipun ras manusia dan ras monster untuk sementara bersatu melawan ras suci. Tetapi itu hanya untuk sementara bersatu, dan mereka masih dalam hubungan yang bermusuhan. Dan jika mereka pergi ke orang-orang kuat dari ras iblis di Istana Iblis Langit sekarang, mereka tidak akan punya nyali untuk membunuh mereka. Tetapi ejekan tidak bisa dihindari. Dan mereka semua adalah orang-orang yang sombong, dan mereka sama sekali tidak mau berlindung pada orang lain. Terutama musuh-musuh mereka sendiri. Jika bukan karena pergi, Murong Yu dan yang lainnya akan terus menyerang. Apa yang kita gunakan untuk melawan? Pemuda berpakaian hitam itu berteriak dengan suara yang dalam. Sebenarnya, mereka masih memiliki cara teraman untuk kembali ke alam suci tanpa bergantung pada santo iblis. Namun, begitu mereka kembali ke alam suci, mereka tidak akan jauh dari kematian. Ras manusia menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk mengirim mereka ke bawah, apakah itu karena mereka ingin mereka mengunjungi alam dewa? Hong dan yang lainnya terdiam beberapa saat, dan sekarang hanya orang-orang kuat dari ras iblis yang dapat berharap untuk membangkitkan Yang Huang, jika tidak, mereka pasti akan mati. Segera, semua orang menuju ke perguruan tinggi prasejarah. Ada lubang cacing luar angkasa yang mengarah ke tanah iblis. Dalam perjalanan, pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya semua dengan hati-hati menjaga terhadap serangan Murong Yu. Namun, tidak peduli seberapa siap mereka tidak terkalahkan. Gelombang kekuatan yang mengerikan selalu keluar dari kehampaan secara tiba-tiba, mengalir turun. Tidak ada tanda-tanda, dan tidak ada orang yang muncul. Namun, orang-orang yang terus muncul ini telah menyebabkan jumlah orang suci terus berkurang. Bahkan pada akhirnya, mereka semua menjadi takut. Setiap kali ada perubahan, mereka segera menjadi waspada dan menyerang dengan gugup. Dengan cara ini, ketika mereka kembali ke Akademi Primordial, lebih dari 10.000 orang suci dibombardir dan dibunuh.
Menyaksikan lebih dari separuh orang suci terus jatuh, orang-orang suci lainnya sudah mulai mundur. Namun, mereka tidak berani kembali ke dunia suci. Karena mereka tahu apa yang menunggunya di dunia suci. Lubang cacing ruang angkasa, mereka akan pergi ke benua iblis. Melihat orang-orang suci itu membuka lubang cacing ruang angkasa, Xiang Xingyu di dunia Hetu Luoshu berkata dengan wajah jelek. Keempat perguruan tinggi saat ini telah lama ada hanya dalam nama. Karena orang-orang suci tidak lagi membutuhkan mereka, mereka membiarkannya menganggur. Orang-orang seperti Xiang Xingyu, Bloodhand Bacher, dan Murong Yu yang ada hubungannya dengan Murong Yu telah bergabung dengan sekte orang suci. Mereka bukanlah boneka para orang suci, dan mereka tidak ingin para orang suci membangkitkan Yang Huang dan menghancurkan para dewa. Lubang cacing luar angkasa, aku tidak tahu apakah aku bisa menghancurkan mereka. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Jika lubang cacing luar angkasa dapat meledak ketika mereka memasuki lubang cacing luar angkasa, maka mereka semua akan memasuki turbulensi luar angkasa. Turbulensi luar angkasa para dewa tidak dapat membunuh mereka, tetapi dapat membuat mereka mengembara di ruang turbulensi selamanya. Orang bijak tidak dapat meledakkan lubang cacing luar angkasa, kita juga tidak dapat meledak. Xiang Xingyu menggelengkan kepalanya. Meskipun ide Murong Yu bagus, itu tidak praktis. Bajingan-bajingan ini sebenarnya ingin bersatu dengan para santo iblis. Konon kali ini jumlah santo di alam bawah klan iblis lebih banyak daripada di ras manusia. Apa yang harus kita lakukan? Auzu.com di Zhengye, seorang pria kuat di alam puncak suci dunia gurun, berkata dengan wajah muram. Bunuh masa lalu dan hancurkan para santo ras monster. Jika mereka turun beberapa, kita akan membunuh satu. Seorang pria kuat berkata dengan penuh pembunuhan. Para santo ras manusia dan ras monster di dunia suci seperti pasir di sungai Gangga. Bagaimana mereka bisa dibunuh? Jika mereka dipaksa untuk maju, saya khawatir seluruh alam dewa akan dibantai. Kita dapat bersaing sementara dengan mereka, tetapi jika mereka ingin membantai alam dewa, bagaimana kita menghentikannya? Mendengar ini, semua orang terdiam. Masalah ini sebenarnya yang mereka khawatirkan. Mereka dapat membunuh kelompok ini, atau kelompok kedua dan kelompok ketiga. Tetapi mereka tidak pernah menjadi santo, dan mereka tidak dapat melawan mereka sama sekali. Karena kekuatan orang lain di alam dewa terlalu lemah. Bahkan tidak ada beberapa orang bijak semu di antara para dewa, bagaimana cara melawannya. Alangkah hebatnya jika alam bawah orang suci itu bisa dicegah. Kera emas bermata api yang belum berbicara tiba-tiba berkata dengan heran. Semua orang mencibir dan menghentikan orang suci itu dari alam bawah. Ini tidak mungkin. Aku hanya berbicara dengan santai. Wajah kera emas Huoyan memerah, dan dia berkata dengan tidak nyaman. Namun, pikiran Murong Yu tergerak. Kemudian dia mengguncang sosoknya dan menghilang di depan semua orang. Hetu, apakah menurutmu mungkin untuk menghentikan alam bawah orang suci itu? Murong Yu menemukan Hetu dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ya, Hetu Luoshu berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu. Benarkah? Murong Yu terkejut, dia hanya bertanya dengan santai, tanpa harapan sama sekali. Namun Hetu memberinya kejutan. Tanpa menunggu jawaban Hetu, dia bertanya lagi, bagaimana cara menghentikannya? Itu sama dengan alam kultivasi dan alam keabadian. Selama Anda diakui oleh kekuatan alam dewa dan mengendalikan alam para dewa, Anda dapat menetapkan aturan sehingga orang suci tidak dapat memasuki alam dewa. Mata Murong Yu memancarkan sentuhan cahaya ilahi, dan pada saat yang sama, dia menepuk pahanya dengan keras, mengapa saya melupakan masalah ini? Dia sekarang mengendalikan alam abadi Yan Huang, dan selama pikirannya bergerak, mustahil bagi orang-orang di alam dewa untuk memasuki alam abadi. Dengan cara yang sama, jika dia mengendalikan alam dewa, orang suci tidak dapat memasuki alam dewa. Kecuali mereka secara langsung meledakkan alam dewa di alam suci. Tentu saja, itu satu hal apakah Anda dapat memukulnya. Hanya, bagaimana kau bisa mengendalikan alam dewa? Murong Yu tampak sedih. Alam dewa benar-benar lebih kuat daripada alam abadi dalam aspek apapun. Ketika Murong Yu dikenali oleh asal dunia abadi, itu karena 36 dunia kultivasi. Setelah 36 kekuatan primordial dunia kultivasi digabungkan, mereka ditata ulang menjadi kekuatan primordial dunia abadi Yan Huang. Dengan demikian,
Murong Yu mengambil alih alam abadi Yan Huang secara logis. Jadi, apakah alam dewa juga perlu melakukan ini? Jika demikian halnya, Murong Yu akan kesulitan. Karena ada 3.000 alam abadi di bawah alam dewa, dan setiap alam abadi memiliki 36 alam kultivasi. Jika Anda ingin mendapatkan pengakuan kekuatan asli dari salah satu alam abadi, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dari 36 alam kultivasi di bawah alam peri ini. Asal dari 2.999 alam abadi, 107.964 asal alam pemahaman. Jika Anda dapat mengendalikan para dewa setelah Anda mengendalikan alam abadi ini, itu bagus. Jika Anda tidak bisa, itu akan menjadi usaha yang sia-sia. Namun, apakah Murong Yu masih punya pilihan sekarang? Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan alam dewa. Apakah ada cara lain? Tanya Murong Yu lagi tanpa menyerah. He Tu menggelengkan kepalanya, dan jika dia ingin menghentikan alam bawah orang suci itu, dia hanya bisa mengendalikan alam dewa. Setelah memikirkannya, Murong Yu sekali lagi memasuki kekacauan yang pekat. Jika kamu menjadi yang tertinggi atau master, mungkin kamu bisa. Jawaban Liu Haochang bahkan lebih lugas. Wajah Murong Yu langsung menjadi hitam. Jika dia memiliki kekuatan itu, di mana dia masih perlu menetapkan aturan di alam dewa. Membunuh langsung ras manusia dan ras monster. Dia tidak percaya bahwa, di bawah kekuatan absolut, mereka berani menentang keinginannya. Anak muda, kamu harus bergegas dan mengendalikan alam para dewa. Sungguh mengerikan mendapatkan pengakuan dari ratusan ribu asal dunia. Liu Haochang menepuk bahu Murong Yu, tampak sombong. Murong Yu memutar matanya, tetapi hatinya juga tertekan. Ngomong-ngomong, kapan kau menjadi penyelamat? Dengan kekuatan dan sumber dayamu saat ini, kau dapat sepenuhnya melindungi kerabat, teman, dan pasukanmu. Sebelum Murong Yu hendak pergi, Liu Haochang tiba-tiba bertanya. Murong Yu berhenti, lalu berkata dengan ringan, alam dewa adalah kampung halaman kita, tetapi fondasi kita. Jika alam dewa hancur, bagaimana jika aku melindungi mereka? Itu akan menjadi pengembara yang tidak memiliki rumah. Daripada melakukan itu, lebih baik melawannya sekarang. Murong Yu tidak pernah berpikir untuk menjadi penyelamat, dan dia tidak pernah begitu hebat. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang adalah hal yang luar biasa. Dia ingin menyelamatkan seluruh alam dewa. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk kerabat dan teman-temannya, untuk kekuatannya, tetapi juga untuk masyarakat umum di dunia. Alam dewa, benua iblis-iblis, istana iblis surga. Tuanku, ada sekelompok orang kuat di luar sana, yang tampaknya adalah orang-orang suci dari ras manusia surgawi. Di Istana Iblis Langit, ketika orang-orang suci dari ras Yao sedang mendiskusikan prestasi Murong Yu dalam beberapa hari terakhir, seorang orang suci bergegas masuk untuk melapor. Apa? Semua orang yang mendengar kata-kata itu langsung terkejut, dan beberapa dari mereka bahkan lebih terprovokasi. Orang-orang suci dari ras manusia itu datang ke Istana Iblis Surgawi. Cepat, hentikan mereka dengan cepat. Seorang bijak agung berkata dengan cepat, wajahnya berubah. Orang suci yang datang untuk melapor itu bingung. Orang-orang suci manusia itu tampaknya tidak membunuh, dan sekarang kedua belah pihak dalam keadaan bekerja sama, mengapa menghentikan mereka? Jangan biarkan mereka mendekati Istana Iblis Langit. Orang kuat abadi di Istana Iblis Langit sedikit mengernyit dan berkata dengan wajah muram. Meskipun orang suci yang melapor kepadanya masih bingung, dia buru-buru meninggalkan Istana Iblis Surgawi dan pergi untuk menghentikan orang-orang suci manusia yang kuat itu. Pada saat ini, suasana di Istana Iblis Langit menjadi serius, dan wajah mereka muram. Apa yang akan dilakukan Dong Fang King? Wajah seorang bijak agung tampak muram, dan matanya berkedip-kedip karena dingin. Dewa ini mungkin takut dipukuli oleh Murong Yu, jadi dia membawa pasukan orang suci untuk berlindung. Dia ingin mencari perlindungan kita. Orang suci agung lainnya berkata sambil mencibir, ekspresinya penuh dengan ekspresi muram. Wajah semua orang tiba-tiba menjadi muram. Mereka sangat jelas tentang perbuatan Murong Yu dalam beberapa hari terakhir. Jika orang-orang Dong Fang King tidak kembali kepada para dewa, mereka pasti akan mati. Bajingan, mereka akan membunuh kita. Seorang orang suci berkata dengan marah. Awalnya tujuan Murong Yu hanya Dong Fang King dan yang lainnya, tetapi jika mereka ingin bergaul dengan Dong Fang King,
Murong Yu mungkin telah melakukan sesuatu dengan mereka. Mereka telah bernegosiasi sebelumnya. Jika target Murong Yu adalah mereka, apa yang harus mereka lakukan? Setelah berdiskusi cukup lama, mereka sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak dapat menolak. Tuanku, kita pasti tidak bisa membiarkan bajingan seperti Dong Fang Qing mendekat. Semua orang di aula menatap orang suci abadi dari ras iblis, dan berkata dengan suara yang dalam. Namun, sebelum pria besar ini bisa berbicara, sebuah suara menggelegar terdengar, Liu Ling, beginikah cara klan monstermu memperlakukan tamu? Kita adalah sekutu. Ketika suara ini terngiang di telinga semua orang di aula utama, sesosok tubuh terhuyung-huyung masuk dari luar, tuanku, orang-orang itu masuk dengan paksa, kita sama sekali tidak bisa menolaknya. Dasar Dong Fang Qing, aku ingin melihat apa yang diinginkannya. Liu Ling, orang suci abadi dari ras iblis sangat marah. Aku melihatnya melangkah keluar saat dia berbicara dan menghilang ke aula. Orang-orang kuat lainnya juga meninggalkan aula satu demi satu. Istana Iblis Langit di luar Istana Iblis Langit bukanlah istana, tetapi nama sebuah kekuatan. Oleh karena itu, Istana Iblis Langit menempati area yang sangat luas, jauh lebih besar dari Akademi Primordial. Pada saat ini, ratusan ribu orang saling berhadapan dengan penuh pembunuhan. Di satu sisi adalah pembangkit tenaga listrik ras monster, dan di sisi lain adalah Dong Fang Qing, yaitu, banyak orang suci ras manusia yang dipimpin oleh pemuda berpakaian hitam yang merupakan pembangkit tenaga listrik abadi ras manusia. Dong Fang Qing, apa maksudmu? Liu Ling melangkah maju, menatap Dong Fang Qing dengan acuh tak acuh. Pasti karena Murong Yu takut dipukuli dan datang ke sini untuk mencari perlindungan. Bukankah ras manusia itu mulia? Bukankah itu seseorang yang tidak bisa melihat ras monster kita? Mengapa kamu datang ke sini hari ini? Sebelum Dong Fang Qing berbicara, seorang santo iblis tertawa terbahak-bahak. Seketika, mata para santo iblis itu tertuju pada wajah Dong Fang Qing. Pada saat ini, wajah Dong Fang Qing tiba-tiba menjadi suram, sangat hijau. Diam, mana bisa kau bicara? Manusia juga sekutu kita. Sebagai sekutu, kita harus saling membantu. Namun, manusia jauh lebih kuat dari kita, jadi bagaimana tubuh kita yang lemah bisa membantunya? Lagi pula, ras manusia sama sekali tidak membutuhkan bantuan kita. Liu Ling pertama-tama mengutuk orang suci itu, lalu menatap Dong Fang Qing dan berkata dengan senyum di wajahnya. Wajah Dong Fang Qing menjadi semakin muram. Di permukaan, Liu Ling mengatakan bahwa dia ingin membantu mereka. Namun diam-diam artinya jelas. Bukankah ras manusia sangat kuat? Bagaimana mereka bisa membantu saya? Jelas Liu Ling tidak ingin membantu mereka. Kamu terlalu tidak etis. Di antara ras manusia, seorang orang suci melangkah keluar dan berkata dengan marah. Dorality, Liu Ling mencibir. Monster kuat lainnya juga mencibir. Mereka semua menatap Dong Fang Qing dengan mata menghina. Meskipun ras iblis dan ras manusia akhirnya bersekutu dalam beberapa tahun ini, semua orang tahu bahwa ini hanya sementara. Mereka masih musuh dalam tulang mereka. Jika kali ini mereka bergabung untuk membangkitkan Huang dan menghancurkan ras suci, maka pertempuran berikutnya akan terjadi di antara kedua ras mereka, tanpa akhir. Auzu.com, Dong Fang Qing, kembalilah. Benua iblis yang sunyi bukanlah tempat yang seharusnya kau tuju. Liu Ling berkata ringan, menatap Dong Fang Qing dengan wajah besi. Hahaha, Dong Fang Qing tiba-tiba tertawa. Mendengar kata-kata Dong Fang Qing, hati Liu Ling tiba-tiba terasa tidak enak. Sungguh, setelah Dong Fang Qing tertawa beberapa saat, dia berkata dengan suara dingin, kudengar bahwa ras monster semuanya adalah orang-orang yang tidak tahu malu, dan mereka sombong dan tidak terbatas. Aku melihatnya hari ini. Semua orang di ras iblis sangat marah. Bagaimana mungkin kata-kata hina dan memalukan ini tidak menjadi giliran mereka di ras iblis? Dalam pertempuran dengan ras manusia, mereka telah lama melihat kehinaan dan ketidakberdayaan ras manusia. Sekarang topi hitam besar Dong Fang Qing dikancingkan, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Kalian terlalu khawatir. Kapan aku mengatakan untuk mencari bantuan dari ras monster? Kami hanya bosan di benua primordial dan ingin datang ke sini untuk bersenang-senang. Sambil berbicara, Dong Fang Qing melambaikan tangan besar. Tiba-tiba, orang-orang suci ras manusia saling mencabik, memindahkan gunung dan memenuhi lautan, dan sungai bergeser.
Apa-apaan ini? Orang-orang suci ras monster menatap orang-orang suci ras manusia dengan keterkejutan di wajah mereka. Tidak ada yang menjawab pertanyaan ini, dan tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Karena mereka semua melihatnya. Ras manusia yang kuat sedang membangun kota. Dengan kekuatan mereka, membangun kota tidak akan semudah ini. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 1 jam, sebuah kota besar muncul di hadapan semua orang, dekat dengan istana setan langit. Bajingan-bajingan ini mengatakan mereka tidak mencari suaka. Mereka telah membangun kota itu jauh sebelum kita. Semua orang di ras monster hampir mati karena marah, satu persatu menunggu orang-orang suci ras manusia dengan aura pembunuh. Mereka semua ingin membunuh semua orang ini. Namun, masih ada ratusan ribu orang suci manusia sekarang, jika terjadi konflik, korbannya akan besar. Pada saat itu, mungkin akan disalahkan oleh orang-orang di atas. Oke, Dong Fangqing, kamu baik-baik saja. Liu Ling menatap Dong Fangqing dengan ekspresi hijau, dan sekali lagi merasakan ketidakberdayaan pihak lain. Semuanya, kita semua akan menjadi tetangga di masa depan. Jika Murong Yu itu membunuh lagi, saya harap kalian tidak melihat api dari sisi lain dan berdiri diam. Jika tidak, itu akan menyakiti ikan kolam. Dong Fangqing tertawa, sebelum Liu Ling berbicara. Telah menghilang di tempat. Sial, aku benar-benar marah. Bajingan-bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Aku benar-benar berharap Murong Yu akan datang dan membunuh mereka. Seorang suci dari klan monster meraung dengan niat membunuh. Jika Murong Yu datang, kita juga berada dalam jangkauan serangan mereka. Dong Fangqing ini benar-benar tidak tahu malu. Para ahli dari ras monster menyadari keseriusan masalah ini, dan mereka sangat kesal. Tuanku, jika Murong Yu benar-benar membunuh, haruskah kita mengambil tindakan? Seseorang bertanya kepada Liu Ling. Apakah menurutmu kita tidak bisa bergerak? Liu Ling berkata tanpa daya. Meskipun masih ada tembok antara ras monster dan ras manusia, apa perbedaan antara mereka dan United? Terlebih lagi, baik itu ras manusia atau ras monster, tujuan mereka adalah untuk membangkitkan kembali bencana kelaparan, dan mereka semua adalah musuh Murong Yu. Alasan mengapa Murong Yu tidak bertindak terhadap orang suci iblis itu adalah karena dia ingin melenyapkan orang suci dari ras manusia terlebih dahulu. Begitu Dong Fangqing dan yang lainnya dihancurkan, mereka akan menyerang orang suci iblis itu. Ini dapat dilihat oleh siapapun dengan mata yang jeli. Perintah untuk turun. Jika kalian menghadapi serangan mendadak Murong Yu, kalian harus bergegas ke istana iblis surgawi sambil melawan. Duduk di aula yang baru dibangun, Dong Fangqing memberitahu Hong dan yang lainnya. Mendengar itu, mata Hong dan yang lainnya bersinar dengan cahaya aneh. Semua orang merasa bahwa Dong Fangqing terlalu tidak tahu malu. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kekuatan mereka. Kalau tidak, mereka hanya punya dua pilihan untuk kembali ke dunia suci atau dibunuh. Ketika Dong Fangqing dan yang lainnya datang ke benua iblis yang terpencil, Murong Yu telah muncul dari kekacauan yang pekat. Selanjutnya, pertama-tama dapatkan pengakuan tentang asal-usul alam abadi dan alam kultivasi itu, dan harus mengendalikan para dewa dalam waktu sesingkat mungkin. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan pada saat yang sama ada sedikit keraguan di wajahnya. Dia sekarang telah mengumpulkan Gunung Suci, seluruh sekte suci, dan bahkan beberapa sekutu seperti keluarga Ouyang ke dalam Hetu Luoshu. Orang-orang ini hidup dan berkultivasi di dalam, dan mereka akan menyerap dan memurnikan sejumlah besar vitalitas langit dan bumi setiap saat. Meskipun Hetu Luoshu tidak kekurangan vitalitas langit dan bumi, tetapi akan ada hari pengeringan. Bagaimanapun, Hetu Luoshu bukanlah dunia nyata. Dia ragu-ragu sekarang apakah dia harus melepaskan mereka semua. Hanya menaruhnya di sana, alam dewa jelas tidak cocok, dan tanah padat kekacauan juga tidak cocok, jadi itu hanya ada di tubuh Dong Huang. Seharusnya tidak ada masalah dengan Murong Xuan di dunia liar timur. Selain itu, bahkan jika Yang Huang dibangkitkan, orang-orang dari sekte suci dapat menyelamatkan hidup mereka untuk sementara waktu di dunia sampah. Setelah keputusan itu dibuat, Murong Yu segera memasuki dunia gurun. Setelah memberitahu semua orang, Murong Yu memindahkan seluruh gunung suci keluar dari Hetu Luoshu dan berdiri di tengah dunia. Namun, setelah memasuki dunia tandus, Murong Yu membedakan sekte suci dari kekuatan lain.
Karena kekuatan lain hanyalah sekutu, ingin bergabung dengan Sekte Suci. Itu akan mungkin setelah penilaian berat Sekte Suci. Jika tidak, itu hanya bisa menjadi sekutu selamanya, dan tidak dapat menikmati perawatan dan manfaat apapun dari Sekte Suci. Setelah mengirim Seng Zong dan sekutunya ke dunia gurun, Mu Rongyu meninggalkan dunia gurun lagi. Selain alam abadi Cuyan Huang, ada 2999 alam abadi. Kalau begitu, kita akan mulai dari alam abadi Aurora sekarang. Setelah kembali ke alam dewa, Mu Rongyu memikirkan bagaimana cara melanjutkannya. Dia sekarang berada di alam Kuasosage, meskipun hanya Kuasosage tingkat pertama, tetapi kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik puncak Kuasosage tingkat ke-10 manapun. Dan dia memiliki banyak sumber daya untuk cedera. Oleh karena itu, dia datang ke alam abadi Aurora dari alam dewa tanpa banyak usaha. Ledakan. Di suatu tempat di atas langit di alam abadi Aurora, sesosok tiba-tiba melangkah keluar dari kehampaan. Begitu sosoknya muncul, kehampaan ratusan juta mil di sekitar tubuhnya mulai runtuh dan musnah. Selain kehampaan, tanah juga mulai hancur dengan cepat. Mu Rongyu menatap langit dan bumi yang terus-menerus hancur dengan ekspresi tak berdaya, dan hatinya sangat tertekan. Menjadi kuat terkadang belum tentu merupakan hal yang baik. Sama seperti dirinya sekarang, kekuatannya sangat dahsyat, bahkan telah disegel. Namun, alam abadi Aurora tidak sanggup menahan keberadaannya. Jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, saya khawatir seluruh alam abadi Aurora akan runtuh. Ini hanyalah kekuatan tubuh fisiknya, dan ini hanyalah alam keabadian, bagaimana jika berada di alam kultivasi? Saya khawatir Mu Rongyu belum mendekati alam kultivasi tersebut, dan alam kultivasi tersebut akan runtuh dan musnah. Tiba-tiba, Mu Rongyu merasa khawatir. Ia bahkan tidak dapat memasuki alam kultivasi, jadi bagaimana ia dapat menaklukkan kekuatan asli tersebut? Segel, segel. Mu Rongyu menembakkan serangkaian segel dan membombardirnya dengan sedikit depresi, menyegel seluruh tubuh dan basis kultivasinya. Saya tidak tahu seberapa besar Yin Jue yang ada padanya, kekosongan di samping Mu Rongyu akhirnya berhenti bergetar. Mu Rongyu menggelengkan kepalanya, melangkah maju, dan menghilang di tempat. Ada 3000 alam abadi di alam dewa, dan ada 36 alam kultivasi di bawah masing-masing alam abadi, yaitu dunia fana. Menurut pengalaman alam abadi Yan Huang, selama Anda mengendalikan 36 kekuatan sumber alam kultivasi, Anda dapat langsung mengendalikan alam peri. Setiap dunia kultivasi akan memiliki orang hukuman. Orang hukuman tidak akan mati, dan kekuatan asli tidak akan mengenali orang kedua. Pikir Mu Rongyu dalam hatinya. Jika sebelumnya dia tidak menjadi dewa, Mu Rongyu pasti akan bingung dengan masalah ini. Sebelumnya dia telah menaklukkan 36 alam kultivasi di bawah alam abadi Yan Huang karena dia telah membunuh para pelaksana itu, dan pada saat yang sama memurnikan mereka sebelum kekuatan aslinya lepas. Jika sebelumnya Mu Rongyu ingin menguasai alam kultivasi, dia harus membunuh alam kultivasi itu. Namun sekarang Mu Rongyu tidak perlu melakukan itu. Selama dia bisa memasuki alam kultivasi, maka dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk menakut-nakuti kekuatan asli itu. Sekarang tubuh ini, seharusnya tidak ada masalah untuk memasuki dunia kultivasi, kan? Pikir Mu Rongyu dalam hatinya, saat dia memasuki dunia kultivasi sementara tubuhnya berkedip. Ledakan. Begitu dia muncul, langit dan bumi mulai runtuh dengan cepat, seperti dia muncul di dunia peri. Namun, Mu Rongyu merasa lega. Meskipun langit dan bumi terpental berkeping-keping, dunia kultivasi masih bisa menahannya. Sambil menghela napas lega, Mu Rongyu mengulurkan 5 jarinya, membanting tangannya yang besar, dan meraih 9 langit. Ledakan. Begitu Mu Rongyu melepaskan tembakan, seluruh dunia kultivasi bergetar dengan cepat. Banyak sekali kehidupan yang diselimuti oleh perasaan kematian dan ketakutan. Pada saat ini, semua orang di dunia kultivasi ini terkejut. Karena mereka semua terkejut saat mengetahui bahwa perasaan kematian dan ketakutan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Itu bukanlah perasaan mereka sendiri, tetapi perasaan orang lain. Tampaknya mereka dikendalikan oleh orang lain, dan ketakutan mereka berasal dari keberadaan yang mengendalikan mereka. Ini adalah ketakutan akan kekuatan asal dunia kultivasi ini. Karena sejak Mu Rongyu muncul,
ia merasa bahwa Murong Yu sedang mendekatinya. Oleh karena itu, ketika ia melihat tangan besar Murong Yu muncul di udara, ia merasa takut. Namun, itu tidak dapat dihindari. Dan karena ia adalah pengendali sejati dari alam kultivasi ini, emosinya menyebar langsung ke seluruh alam kultivasi saat ia ketakutan, secara langsung memengaruhi semua kehidupan di dunia ini. Menyerah atau musnah. Meskipun Murong Yu menekan dan menyegel kekuatannya, namun kekuatannya masih sangat tirani. Tangan besar itu menyapu ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, muncul di ruang asal dunia kultivasi ini, lalu meraih kekuatan asal yang bergetar dan langsung menangkapnya di depan matanya. Aku bersedia menyerah. Merasakan kekuatan Murong Yu, kekuatan asal itu segera memilih untuk menyerah. Karena dapat merasakan niat membunuh Murong Yu. Jika berani menjawab setengah dari kata, tidak, itu akan diperas. Saat berbicara, kekuatan asal ini segera memulihkan kekuatan yang melekat pada penegak hukum. Pada saat yang sama, Algojo yang telah kehilangan kekuatan aslinya berteriak, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagus sekali, Murong Yu mengangguk, dan kemudian segera memurnikan kekuatan asli ini. Inilah manfaat menjadi kuat. Jika sebelumnya, sumber kekuatan ini tidak akan pernah membunuhnya sama sekali. Dan dia bahkan tidak dapat melihat kekuatan aslinya. Setelah Auzu.com memurnikan kekuatan sumber ini, Murong Yu telah menguasai alam pemahaman ini. Pada saat ini, bahkan jika dia mengeluarkan kekuatan yang paling kuat, dunia kultivasi ini tidak akan musnah. Karena dunia pemahaman ini telah menjadi bagian dari Murong Yu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan melukai bagian tubuhnya manapun. Justru karena inilah Murong Yu dapat masuk dan keluar dari alam abadi Yan Huang dan alam kultivasi Huaxia sesuka hati. Jika demikian, lakukan saja langsung di sini. Ketika Murong Yu hendak pergi, hatinya tergerak. Jarak antara 36 alam kultivasi di alam abadi sangat panjang. Tentu saja, ini untuk para dewa di dunia kultivasi. Namun, bagi Murong Yu, orang bijak semu ini, jarak ini sama sekali bukan jarak. Karena itu, ia memutuskan untuk bekerja langsung di alam pemahaman ini. Setelah Murong Yu memutuskan, ia segera menembak. Dua tangan besar terbanting keluar dan langsung menembus penghalang dunia kultivasi tempat ia berada, lalu langsung masuk ke dua dunia kultivasi lainnya, menjelajahi ruang asli dari dua dunia kultivasi tersebut. Kemudian, sebelum dua kekuatan asli bereaksi, mereka menangkap mereka di depan mereka. Menyerah atau mati, Murong Yu tidak mengatakan apa-apa selain hanya 5 kata ini. Tanpa ragu sedikit pun, asal-usul kedua alam kultivasi ini menyerah. Jika Anda tidak menyerah, Anda mati. Selain itu, mereka semua tahu bahwa bahkan jika mereka tidak menginginkan Murong Yu, mereka dapat secara paksa memurnikannya. Namun, Murong Yu bertanya kepada mereka sebelumnya, dan ia menghormati mereka. Namun, yang membuat mereka semua merasa bingung adalah bahwa Murong Yu begitu kuat, mengapa ia harus menaklukkan mereka? Tidak ada solusi untuk pertanyaan ini, dan Murong Yu tidak repot-repot membuang waktu untuk menjelaskan kepada mereka. Tangan besar itu terus menggali, dan kekuatan asli dari dunia kultivasi terus-menerus ditangkap olehnya, lalu diserahkan dan disempurnakan. 36 lingkaran pemahaman tidaklah banyak. Segera, Murong Yu menaklukkan dan menyempurnakan semua 36 kekuatan sumber dari alam kultivasi. Seperti yang dibayangkan Murong Yu, ketika kekuatan asli alam kultivasi ke-36 disempurnakan dan dimasukkan ke dalam tubuhnya, kekuatan asli alam kultivasi ke-36 secara otomatis mulai menyatu, sama seperti kekuatan asal alam kultivasi 36 di alam abadi Yan Huang. Di bawah dorongan aktif dari Murong Yu, 36 kekuatan sumber dari alam kultivasi alam abadi Aurora sepenuhnya terintegrasi dalam waktu kurang dari 1 jam. Setelah sepenuhnya terintegrasi, 36 kekuatan sumber dari alam kultivasi sepenuhnya menghilang, menjadi kekuatan sumber baru dari dunia abadi Aurora. Tentu saja, ekspresi kegembiraan muncul di wajah Murong Yu. Baru saja, ketika kekuatan asli alam abadi Aurora terbentuk, Murong Yu merasa bahwa ia telah terhubung dengan pikiran alam abadi Aurora. Setelah alam peri Yan Huang, dunia Aurora menjadi alam kedua yang dikendalikan Murong Yu. Alam peri Laut Ungu, dunia peri cahaya ajaib, dunia peri Duan Kong. Setelah menaklukkan alam abadi Aurora,
Murong Yu terus maju tanpa henti. Satu persatu dunia abadi terus-menerus ditaklukkan olehnya. Pada saat ini, para orang suci di alam dewa mendapat perintah untuk turun lagi. Benua Iblis, Istana Iblis Surgawi. Dongfang King, bagaimana menurutmu? Liu Ling duduk di kursi utama, menatap Dongfang King dengan ekspresi muram. Apa yang kau lakukan? Apa kau masih tidak mau melaksanakan perintah? Dongfang King berkata dengan enteng, duduk malas di kursi. Liu Ling sedikit mengernyit, merasa sedikit tidak senang. Sekarang Murong Yu dan Seng Zong telah menghilang. Mungkin mereka sedang merencanakan konspirasi. Jika kau tidak ingin berakhir denganku, kita akan segera bersatu dan menghidupkan kembali Yang Huang sesegera mungkin. Dongfang King berkata dengan acuh tak acuh matanya. Namun, cahaya dingin berkedip-kedip. Kalau begitu, segera laksanakan perintah di sana. Keempat benua manusia akan diserahkan kepadamu, dan kami bertanggung jawab atas benua terpencil. Ingat, dalam 100 tahun, sebagian besar orang di alam dewa akan memasuki benua terpencil Yang. Jika tidak, kita tidak akan pernah ingin kembali ke alam suci. Wajah Dongfang King menjadi gelap, dan sekarang dia dipukuli oleh Murong Yu karena takut. Dan bahkan jika mereka adalah orang suci, mereka tidak memiliki banyak prestise di antara para dewa. Ingin menjentikkan semua kekuatan utama ke benua terpencil Yang. Tidak mungkin lagi. Tetapi jika mereka tidak memasuki benua Sun Desolate, itu akan sia-sia bahkan jika mereka terbunuh di tempat lain. Jumlah orang yang disebut itu besar, saya pikir kita adalah yang terbaik untuk bergabung bersama untuk bertindak. Mata Dongfang King memancarkan cahaya suci, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Tidak tahu malu, Liu Ling mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak menolak Dongfang King. Karena memang yang terbaik untuk bersatu saat ini. Segera sampaikan perintah, semua pasukan ras monster, semua yang kuat harus memasuki benua Yang Desolate, dan mereka yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Perintah pembunuhan Liu Ling pun disampaikan. Orang suci itu akhirnya akan melakukannya.